apa itu model pembelajaran. Nah, di dalam penerapan dalam proses pembelajaran ada beberapa peristilahan yang seringkali peristilahan ini itu digunakannya seolah-olah sama. Nah, inilah yang mungkin perlu kita clearkan dahulu sebelum kita menggunakan berbagai istilah yang ada. Di dalam penerapannya ada beberapa yang mirip. Yang pertama adalah istilah dari pendekatan, yang kedua adalah istilah dari strategi, ketiga istilah metode, keempat istilah teknik, dan kelima adalah istilah dari model pembelajaran. Sehingga pada saat nantinya berbicara model, kita akan lebih paham itu sebenarnya bagian dari metode kah, bagian dari strategi kah, bagian dari pendekatan kah, atau itu yang dinamakan model pembelajaran. Nah, pertama yang paling umum yang menjadi sering kita dengar adalah istilah dari pendekatan. Pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan sendiri ini adalah rangkaian atau tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Jadi prinsip filosofisnya dan lain-lainnya. Nah, pendekatan ini adalah kalau dalam pembelajaran ini suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu. Sehingga nanti dalam pendekatan pembelajaran ini akan dipengaruhi filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologisnya. Jadi landasan filosofisnya apa yang digunakan, psikologisnya, dan lain-lainnya. Yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode nantinya yang akan dikembangkan. Jadi pada saat berbicara pendekatan, kita akan tahu pendekatan ini sebenarnya arahnya kemana. Misalkan dalam pengembangan kurikulum terakhir ini, pendekatannya filosofisnya lebih diarahkan kemana. Kurikulum 13, kurikulum Merdeka, salah satu filosofis yang dikembangkannya adalah konstruktivisme. Jadi dalam landasan konstruktivisme ini, filosofisnya bagaimana membangun pengetahuan, siswa didorong membangun pengetahuan, sehingga siswa dapat menemukan pengetahuan yang dibangunnya. Sehingga pendekatan-pendekatan yang dibangun karena landasannya filosofisnya konstruktivisme, maka pendekatannya itu cenderung pendekatan yang bagaimana mengaktifkan pembelajaran bagi siswa. Nah, inilah yang mungkin nantinya perlu dilihat juga landasan filosofis dalam pengembangannya. Maka Ibu Bapak kalau dilihat Ibu Bapak di kurikulum 2013 misalnya, salah satu filosofisnya adalah konstruktivisme, maka ada pendekatannya waktu itu pendekatan dengan saintifik. Jadi pendekatan saintifik yang salah satu yang digunakan pada saat kurikulum 2013. Termasuk ada pendekatan-pendekatan lainnya dalam proses pembelajaran. Nah, itu akan diwarnai oleh filosofis apa. Nanti akan kita lihat apa bedanya nanti dengan model pembelajaran. Apa bedanya pendekatan pembelajaran dengan model. Nah, kalau ini pendekatan ini adalah rangkaian tindakan yang dilandasi prinsip tertentu. Sehingga akan dilihat nih filosofis pengembangannya diarahkan kemana. Kurikulum Merdeka sendiri dengan kurikulum 2013, filosofisnya itu masih sama. Filosofis, latar belakang filosofisnya. Sehingga dengan kata lain, pendekatan pembelajaran yang digunakan di kurikulum 13 itu dengan di kurikulum Merdeka ini masih sama. Pendekatan yang digunakannya masih bisa dengan hal yang sama. Lalu yang kedua yang sering kali kita dengar adalah strategi pembelajaran. Strategi ini adalah pola umum pembelajaran yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan. Ini ya pola umumnya ya. Metode pembelajaran serta media. Nah, strategi ini terkait dengan guru dalam menggunakan nantinya ya. Strategi dalam menggunakan sehingga nantinya tepat akan pakai apa. Jadi strategi itu nanti terkait dengan guru itu akan menggunakan metode, teknik, dan model apa yang akan digunakan. Lalu ada yang ketiga adalah model pembelajaran. Ini model pembelajaran itu prosedur pembelajaran yang difokuskan untuk mencapai tujuan. Nah, ini akan kaitannya ya, nanti tujuannya apa yang ingin kita capai sehingga kita akan tepat menggunakan metode apa dalam proses belajarnya. Jadi langkah-langkah yang digunakan dalam mencapai tujuan. Maka ini akan erat kaitannya. Lalu ada yang namanya teknik pembelajaran. Ini cara yang dilakukan seseorang mengimplementasikan model atau spesifik. Ini contohnya ya. Kalau tadi kan sudah digunakan. Oh, saya misalkan pembelajarannya
adalah siswa mampu berenang. Maka metode apa yang paling tepat supaya anak bisa berenang? Ini kan siswa mampu berenang. Maka ada metodenya apa? Kan kalau metodenya ceramah kurang tepat untuk siswa mampu berenang. Karena kemampuan berenang tidak bisa diceramahkan. Paling efektif untuk siswa mampu berenang ya adalah dengan praktik. Berarti kan metode yang digunakannya adalah dengan praktik. Nah, atau kompetensi-kompetensi lain. Misalkan melatih siswa mampu memainkan alat musik. Nah, kalau siswa kita dorong mampu memainkan alat musik kan tujuannya adalah siswa mampu memainkan alat musik. Maka bagaimana cara kita supaya siswa mampu memainkan alat musik? Kalau metodenya yang digunakan adalah dengan ceramah, maka kan akan kurang tepat juga mencapai tujuan tadi. Karena kita menceramahkan kepada anak, ngajarin ceramah kepada anak mainkan alat musik akan sulit. Maka paling tepatnya adalah metodenya adalah nanti dengan teknik yang lain, dengan metode lainnya. Sehingga di sini Ibu Bapak metode itu kan ada, Ibu Bapak kan metode ceramah dan metode diskusi dan metode-metode lainnya ya. Ada penggunaan metode-metode ini yang spesifik untuk mencapai tujuan. Jadi kita tujuannya tetapkan apa, baru gunakan metode yang spesifik. Nah, tadi kan setelah ada metodenya, baru digunakan teknik. Karena metode tersebut bisa jadi cocok di satu tempat, nggak cocok di tempat lain. Maka ada teknik pembelajaran. Inilah yang dilakukan seseorang mengimplementasikan seseorang untuk metodenya secara spesifik. Ini contohnya penggunaan metode ceramah pada kelas jumlah yang banyak, membutuhkan teknik sendiri, yang tentunya berbeda dengan siswa yang jumlahnya sedikit. Jadi ada tekniknya bagaimana ceramah di kelas yang siswanya banyak dengan ceramah di kelas yang terbatas. Jadi metode ini misalkan metode ceramah. Tadi metodenya sama-sama ceramah. Tapi ceramah pun ada tekniknya. Bagaimana bagi siswa yang banyak dan bagaimana siswa yang sedikit. Nah, misalkan ada metode lain yaitu diskusi. Nah, teknik yang digunakan juga metodenya teknik misalkannya, metodenya misalkan diskusi. Tekniknya yang perlu digunakan berbeda kelas yang aktif dengan kelasnya yang pasif. Jadi dengan diskusi misalkan berada di ruang kelas, kita ingin menggunakan sudah menentukan metodenya adalah dengan diskusi. Tapi tekniknya tentunya beda. Kalau masuk ke kelas, oh ternyata siswanya aktif. Ya tekniknya mungkin beda. Dengan pada saat masuk ke kelas, tekniknya siswanya pasif. Dalam hal ini kan, maka guru perlu menyesuaikan tekniknya dengan koridor metode yang sama. Nah, itu kan yang diorganisasikannya. Jadi tadi ada pendekatannya, oh kita landasan filosofisnya apa yang ingin dibangun, lalu buat metodenya, lalu setelah itu tekniknya. Nah, rangkaian-rangkaian itu dari tadi ya setelah tahu pendekatannya apa, metodenya apa, tekniknya apa, maka nanti akan disusun menjadi suatu model. Nah, apa itu model? Model itu adalah apabila pendekatan, strategi, metode, dan teknik, ataupun mungkin nanti kan ada taktik, pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuknya model. Jadi model pembelajaran pada dasarnya bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi model ini sudah jelas, makanya secara sederhananya, membedakan antara model, metode dengan lainnya, dengan pendekatannya, kalau yang namanya model sudah ada urutannya, ada sintaknya, ada namanya. Maka tidak sembarangan, oh saya pakai model, tapi sembarangan, nah itu belum. Makanya akhirnya lahirlah berbagai model. Lahirlah ahli-ahli menggunakan model, mengeluarkan model-model yang dikeluarkan. Karena mereka berdasarkan hasil penelitiannya, akhirnya melahirkan suatu model. Di mana lahirnya model itu sudah mempertimbangkan pendekatan apa yang melatar belakangi, metode apa yang digunakan, tekniknya bagaimana. Itulah yang akhirnya menggunakan model.
Nah, selama ini baik di kurikulum 13 maupun di kurikulum Merdeka saat ini, silahkan Ibu Bapak menggunakan model yang sudah ada. Silahkan. Mau menggunakan sendiri, silahkan mengembangkan sendiri, tapi dalam proses pengembangannya tentu harus ada pengujian model ini sudah terbukti benar atau tidak. Harus ada kajian, makanya dilakukan berbagai penelitian sebelum ditetapkanlah, diberikanlah nama model tersebut. Jadi lahirnya model pembelajaran juga tidak tiba-tiba gitu. Sehingga kalau Ibu Bapak mengklaim, oh saya sudah menggunakan model tapi acak dan baru coba-coba, berarti kan itu belum sampai ke model. Mungkin baru sampai ke ceramah, metode saja. Mungkin baru sampai pendekatan saja yang digunakannya. Gitu ya. Jadi itu yang perlu kita clearkan bersama. Apakah yang dilakukan selama ini itu merupakan baru sebatas pendekatankah? Baru sebatas modelkah? Metodekah atau sudah sampai ke model. Nah, kalau Ibu Bapak sudah ada urutannya, jadi tahapan 1, tahapan 2, ketiga, keempat, dan ada namanya, nah itulah yang mungkin sudah diberikan nama model.